teori X dan teori Y. Ini teori yang sangat menarik ya, walaupun sudah kuno sebetulnya karena dia dicetuskan oleh Douglas MacGregor pada tahun 1950. Jadi udah lama banget ya. Tapi menurut saya teori ini masih tetap relevan. Bisa digunakan di dalam dunia kerja saat ini dan bisa juga digunakan untuk memahami perilaku pemimpin dan efeknya terhadap para bawahannya. Nah, sekarang marilah kita bahas dulu teori X ya. Sebelum kita bahas teori Y, kita bahas teori X dulu. Nah, teori X ini mengatakan bahwa seorang pemimpin ini mempunyai perasaan dan berpikir bahwa karyawan tidak suka bekerja dan kalau bisa bermalas-malasan. Jadi mereka harus selalu dikontrol, diperintah, dan bila perlu diancam agar bekerja. Jadi intinya atasan yang menganut teori X ini mikirnya jelek melulu ya, mikirnya negatif, mikirnya jelek, mikirnya pesimis. Apa bisa dia begini, apa bisa dia begitu, kan orangnya malas, kan orangnya maunya cuma main game ya. Intinya serba jelek lah cara dia melihat karyawan itu. Nah, kita bandingkan sekarang dengan teori Y. Kalau teori Y ini sebaliknya ya. Jadi pandangan mereka, pandangan atasan atau pimpinan ini positif terhadap karyawan, di mana karyawan pada dasarnya rajin, kreatif, dan bertanggung jawab, serta bisa mengatur dirinya apabila dipercaya. Jadi kata kuncinya ini dipercaya ya. Jadi ada trust dari pimpinan terhadap karyawan. Nah, bisa kita bayangkan nanti kalau kita itu dipercaya dan dianggap bisa, itu apa efeknya. Nah, kita lihat dulu sekarang dampak dari teori X ini memang sangat buruk sekali karena suasana kerja menjadi kaku, karyawan menjadi kurang kooperatif, timbul rasa benci terhadap pimpinan. Pimpinan atau atasan selalu mencari kesalahan karyawan karena adanya rasa tidak percaya. Hubungan dalam organisasi adalah manajemen lawan karyawan. Nah, ini bisa Anda bayangkan ya, barangkali Anda juga pernah bekerja dalam suasana seperti ini. Jadi memang setiap harinya tuh dicurigai, diselidiki, dicari-cari kesalahannya, disalah-salahkan, dimarahi ya, sehingga ya tidak senang toh kerja kayak gitu itu. Dan akibatnya ya kalau kebanyakan dibegitukan ya timbullah rasa benci. Saya pernah ya sebagai konsultan di sebuah organisasi, itu saya lihat sendiri pimpinannya itu marah-marah terus pada karyawan, dan salah satu karyawan itu ngomong, "Bu, saya setiap kali pulang dari kantor itu nangis." Dia bilang gitu. Waduh, dia bilang gitu. Ya itu nggak baik sekali ya. Saya sendiri juga nggak berani dong sebagai konsultan kok menyarankan untuk kok kamu cari kerjaan lain, itu kan nggak berani saya. Tapi dalam hati ini bukan tempat kerja yang baik. Dan saya memang tidak lama menjadi hanya temporary konsultan untuk sebuah proyek luar, bukan konsultan untuk organisasi itu, tapi organisasi itu dapat proyek dan saya dikontrak untuk melaksanakan proyek di luar organisasi itu. Jadi saya juga tidak bisa berbuat apa-apa terkait pimpinan yang setiap hari memarahi anak buahnya itu. Nah, ini ya benci akhirnya anak buah itu, dan kalaupun sekarang udah nggak ada di situ, setahu saya memang dia sekarang udah nggak di situ ya, kenangannya sangat buruk sekali terhadap organisasi itu. Nah, sekarang kita lihat teori Y itu efeknya apa terhadap karyawan. Nah, dia terjadilah hubungan yang dekat, atasan dekat dengan bawahan. Kenapa bawahan merasa dekat? Nah, karena ya dipercaya tadi ya, hubungan dengan atasan baik, suasana kerja lebih sehat karena adanya rasa percaya. Lingkungan kerja juga lebih demokratis sehingga kreativitas dan inovasi tumbuh lebih subur. Nah, ini tadi, kalau kita dipercaya itu kan kita lalu merasa dekat. Kita juga jadi merasa kalau kita dipercaya, kita itu juga jadi percaya diri. Jadi jadi mengerjakan pekerjaan itu juga pede gitu loh, karena pimpinan saya percaya pada saya. Deep down tuh merasakan seperti itu. Dan juga itu yang terjadi juga karena dianggap bisa, dianggap mampu, itu lalu orang itu juga mulai mengeksplorasi, mulai berani mengungkapkan pendapat, mulai punya banyak ide, dan kemudian menjadi kreatif dan inovatif.
memang saya ketika memberi pelatihan terkait teori X teori Y ini, beberapa kali peserta menanyakan kepada saya, gimana Bu kalau orang itu mau udah jelek beneran, terus apa ya, kita tuh tetap teori X. Oh iya, tetap teori X, tetapi begini, ada dua kemungkinan orang itu jelek. Kemungkinan pertama, dia itu memang tidak berbakat di bidang itu. Saya beri contoh ekstrim, ada orang yang sangat berbakat di dalam hairdresser. Jadi dia itu ahli kalau jadi penata rambut, potong rambut tuh memang bakatnya di sana. Padahal perusahaan Anda ini misalnya perusahaan pertambangan, ya sudah nggak ada tuh jabatan hairdresser. Jadi Anda tetap teori X, memberikan pendekatan, bila perlu juga melakukan wawancara minat ya, meminta psikolog perusahaan untuk melakukan wawancara minat untuk mengetahui minat orang ini dan bakatnya juga. Nah dari situ ketahuan bahwa memang dia bakat dia itu tidak ada lowongannya, tidak ada jabatannya di kantor Anda. Nah dengan begitu maka Anda tetap teori X dengan mengarahkan, menjelaskan dengan baik-baik, dan bila perlu ekstrimnya juga mencarikan pekerjaan bagi orang ini untuk bekerja di salon, karena memang bakatnya kerja di salon gitu. Nah ini untuk apabila orang ini memang tidak berbakat. Yang kedua, apabila orang itu mempunyai masalah psikologis. Biasanya orang mempunyai masalah psikologis itu kan karena ada bawaan lahir, juga ada faktor lingkungan. Nah bawaan lahir itu memang udah ada di gennya, sedangkan faktor lingkungan itu kan bagaimana cara mendidik orang tua maupun lingkungannya itu yang membuat dia menjadi mempunyai masalah psikologis. Nah kalau ini ya tentunya perlu dibantu ya, orang seperti ini masa kita tinggalkan, masa kita marahi, kita bentak-bentak ya. Kita harus membantu, dan risiko kita karena perusahaan sudah meng-hire orang ini ya perlu kita bantu dia untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan ini efeknya tidak hanya kepada yang bersangkutan, tetapi kepada seluruh karyawan itu jadi tahu bahwa di organisasi ini kita itu diurus beneran. Kalau kita punya masalah, kita diurus beneran sama organisasi, dan itu efeknya sangat positif sekali terhadap seluruh karyawan. Nah kemudian apabila memang kondisi karyawan ini memang patologis ya, artinya secara kejiwaan memang ada masalah ya, tentunya ada bantuan-bantuan yang lebih tinggi tingkatnya, mungkin juga memang jadi di PHK, tidak dipekerjakan lagi. Tetapi bagaimana caranya supaya dia juga mendapatkan perawatan untuk dia bisa mendapatkan perawatan psikologis atau perawatan psikiatri yang layak. Jadi kita ya tetap teori X, pokoknya tetap teori Y. Apapun yang terjadi tetap teori Y. Walaupun itu tidak selalu kita mempertahankan yang bersangkutan untuk tetap bekerja di organisasi kita. Demikian terkait teori X dan teori Y, semoga bermanfaat.